Bu Sri Mulyani jangan asumsikan subsidi berdasarkan selisih harga jual di pasaran. Oleh Ahmad Khozinuddin, sastrawan politik. Seorang pedagang kredit panci membeli panci dengan harga Rp10.000. Harga panci tersebut di pasaran dijual Rp16.000. Suatu ketika, tukang panci itu berkata pada pembeli, "Bu, beli saja panci ini Rp12.000. Itu harga panci di pasaran Rp16.000. Khusus buat ibu, saya beri subsidi Rp4.000 sehingga ibu cukup hanya membayar Rp12.000. Pertanyaannya, 1. Apakah benar tukang kredit panci tersebut telah memberikan subsidi Rp4.000 kepada pembeli? 2. Apakah tukang kredit panci itu rugi, menjual panci Rp14.000 padahal modalnya hanya Rp10.000? Penulis kira, logika subsidi yang dijelaskan oleh Sri Mulyani adalah logika subsidi tukang panci. Asteris subsidi semestinya baru benar, jika diberikan untuk menambal biaya pokok produksi, modal BBM, bukan dari selisih harga pasar atau hilangnya potensi keuntungan yang lebih besar. Asteris. Sri Mulyani mengatakan, garis bawah, untuk Pertalite juga sama, harga di masyarakat itu Rp7.650 per liter, kalau sekarang ICP di $105 Amerika Serikat dan kurs nilai tukar rupiahnya di Rp14.700 per USD, maka harga Pertalite harusnya di Rp14.450 per liter, artinya harga Pertalite sekarang ini adalah 53% rakyat yang mengkonsumsi dan menggunakan Pertalite setiap liternya mendapatkan subsidi Rp6.800, garis bawah. Pertanyaannya buat Bu Sri Mulyani. 1. Bukankah penjelasan itu sama dengan logika subsidi tukang kredit panci? 2. Kenapa harga BBM harus distandarkan dengan ICP? Bukankah BBM yang dijual Pertamina ada yang dari hasil ngebor sendiri di bumi Indonesia? Kenapa harganya harus ikut standar minyak dunia? 3. Kalau semua bahan baku BBM kita impor, masih okelah mengacu pada standar ICP dunia. Lah ini ada bahan baku gratisan, dari bumi Indonesia, cuma mengganti biaya lifting dan penyulingan. Kenapa harganya ikut harga minyak dunia? Memang benar, BBM yang dikonsumsi di Indonesia bukan semua hasil nambang di bumi Indonesia. Sekitar 26% impor, 74%-nya dari minyak mentah Indonesia. Pertanyaannya kepada Ibu Menteri Keuangan dan Direktur Pertamina, berapa sesungguhnya biaya produksi Pertalite per liter dengan bahan baku murni dari lifting nasional? Berapa biaya produksi Pertalite per liter dengan bahan baku yang seluruhnya berasal dari impor? Berapa biaya produksi Pertalite per liter dengan bahan baku 74% pasokan dalam negeri dan 26% pasokan impor? Dari 74% pasokan nasional, berapa yang mampu diproduksi mandiri oleh Pertamina? Asteris kalau biaya produksi Pertalite per liter terdefinisikan, maka baru diketahui subsidi realnya berapa. Selama ini, subsidi dihitung secara asumtif oleh pemerintah dari selisih harga jual Pertamina dengan harga pesaing di pasaran. Ini tidak adil, zalim kepada rakyat. Asteris. Sementara itu, menurut ekonom Muhammad Ishak Razak peneliti dari Center of Reform on Economics, CORE, jika bahan baku murni produksi nasional, 100% dari lifting Pertamina, maka harga BBM Pertalite per liter Rp3.118. Jika bahan baku semua impor, 100% harga internasional, maka harga BBM Pertalite per liter Rp14.248. Jika bahan baku 26% impor, sisanya produk nasional, tanpa impor Pertalite, maka harga BBM Pertalite per liter Rp6.483. Jika bahan baku 26% impor, sisanya produk nasional, ditambah impor Pertalite 30%, maka harga BBM Pertalite per liter Rp8.798. Harga itu sudah termasuk keuntungan Pertamina, pajak-pajak, biaya penyimpanan dan distribusi, dengan asumsi harga minyak mentah USS 100 per barel dan kurs $1 sebesar Rp14.800. Apalagi kalau hanya dihitung biaya pokok tanpa keuntungan. Harganya akan jauh lebih murah lagi. Sekarang rakyat bertanya kepada Bu Sri dan Bu Nike, berapa harga Pertalite sesungguhnya? Berapa biaya produksi Pertalite per liter secara real? Jangan bohongi rakyat dengan narasi harga keekonomian, karena faktanya bahan baku Pertalite tidak semuanya impor. Bumi Indonesia juga menghasilkan minyak. Klik subscribe.